Coba cakap Malaysia. Nah cakap apa Mister Ji? Saya baru buka live TikTok terus tengok Mister Ji ini ada Mas kakak Daeng, Malaysia kat mana? Zara. Saya di Malaysia Semenanjung nggak? Di Selangor. Selangor, okey. Oh, Selangor, I see. Sama lah, saya pun Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Yang mana nih? Novi Andre. Novi Andre, silakan. Novi, bang. Novi, silakan Novi. Iya. Ya kalau awak nih biarkan aja nih bang, dan ngerasa dia bang. Betul rasa selama ini kan dia kan nggak pernah itu ngerasain. Kemarin juga ngerasain sebentar aja itu. Oh, NM ya. Jadi kalau NM, bahas ini. yes. Ya, boleh, silakan. Okay, let's go. ya bahas tema nih kan, bahas tema awak nih bang. Okay. Mr. Z, saya Ya, ada soalan, boleh tanya tak? Soalan di Malaysia atau di sini? Soalan tentang NM. Oh, boleh, silakan. Kenapa dia tak bagi official date? Okay. Di mute ya. Tidak di mana? Kenapa NM tak bagi official letter kepada majlis hakim sehari sebelum persidangan? Sepatutnya dia within 24 hours, a day before lah dia kena sediakan, betul tak? Sebab JPU tadi dia kata dia tak menerima surat official daripada doktor mengatakan dia sakit, right? Kalau mengikut SOP tak boleh macam tu kan? Ke macam mana, Mr. Z? Ya, ini saya menilai ya. Saya yang menilai sekali lagi Mr. Z yang menilai. Di mana di ruang tahanan pun di penjara pun ya ada dokternya, ada pengawasnya. Kalau tidak ada laporan berarti tidak ada. Oke, sampai di situ. Nah, mengapa dia tiba-tiba pada saat hari H jam J di jam sidang baru dia mengatakan sakit. Yes, itu soalan saya. So, mengapa begitu? Begini, itu ya, hakimnya bagus, dia masih berpikir positif karena dia menyatakan diri sakit, kan? Iya kan? Iya. Dia sakit, maka hakim juga menghormati orang sakit. Tetapi ketika ditanya sakit apa, sakit ini mana suratnya? Nah, surat itulah surat keterangan liter tidak ada itu ya kan? Karena tidak ada, maka menjadi catatan hakim. Catatan hakim ya. Karena apa? Ini sudah menghadirkan semua ini. Hakimnya sudah datang, jaksanya sudah datang, perangkatnya sudah dipersiapkan. Tiba-tiba sakit. Tapi hakimnya menghormati. Sehingga oke lah kalau begitu ditunda gitu ya. Oke, ditunda. Tetapi ketika asisten Mail siangnya sakit juga. Itu yang pelik kan? Nah, dari situ loh kok bisa bersamaan. Makanya itu saya mengatakan, sekali lagi saya ya teman-teman ya. Saya mengatakan ini sakit kesepakatan. Ya. Sepakat sakit. Pokoknya nanti sakit. Jadi sepakat sakit. Sehingga sepertinya ini hakim juga sudah paham. Hakim juga sudah tahu bahwa ini endingnya nanti itu
tujuannya itu untuk ini, supaya sidangnya belum selesai, oke, tahanannya selesai, penahanannya selesai, seperti itu Tapi niatnya. yes, tapi dia lupa benda tu boleh extend kan. Even though dia masanya dah sampai, tapi untuk kes dia boleh extend lagi berapa hari ke Boleh, depan, right? boleh. Nah, Ya. boleh. Jadi di Indonesia itu, kalau teman-teman juga menyimak ya, saya sudah pernah ngomong ini, di Indonesia itu ada kasus yang bisa nah ini saya bahasa Indonesia supaya teman-teman juga tahu ya. Jadi ada kasus ya yang bisa diperpanjang karena kasusnya yang berat, oke? Ya. Nah, bukan kasus yang ancamannya 5 tahun. Ini ancamannya 20 tahun, teman-teman. 20 tahun. Ya, saya katakan itu ya. Jadi itu termasuk kasus berat. Itu ya. Mr. Z, mau tanya. Boleh. Itu kan katanya sih tanggal 17 September kan katanya itu terakhir penahanan. Itu bagaimana Mr. J? Apa dia bisa keluar apa diinin sama hakim? Begini, memang tahanannya hakim habis. Oke. Tapi kasus besar, kasus yang ancamannya 20 tahun penjara, ada pasal yang mengaturnya untuk memperpanjang penahanan, minta kepada pengadilan tinggi. Saya bacakan ya teman-teman supaya saya nggak dikira bohong ya. Saya bacakan. Boleh nanya lagi nggak apa-apa, saya sambil ketik ya. Pasal ya, lanjut. Tapi bagi saya dia agak menyusahkan semua orang lah. Dia tidak menghormati sebab benda tu dah di-set untuk hari persidangan, tapi dia pretending untuk tidak menghadiri persidangan itu. Bagi saya agak rude. Oke, itu bagus. Itu dia kan? Itu dia. Ya. Itu dia. Tetapi hakim juga punya strategi. Ya, saya dengar. Oke. Hmm. Dengarkan dulu. Mohon maaf ya, dengarkan dulu teman-teman. Hari ini namanya sidang 1 minggu sekali, oke? 1 minggu 1 kali, oke? Tetapi ketika melihat situasinya, maka hakim bisa menentukan lain. Bisa saja 1 minggu 2 kali atau 3 kali, oke? Oke, sebab hakim berhak. Iya, hakim punya wewenang untuk itu. Kamu memperlambat dengan cara begitu, hakim punya cara untuk mempercepat dengan menambah durasi waktu, volume sidangnya ditambah. Yes. Oke? Ya. Sudah pernah ada di Indonesia, ada sidang dari pagi, besok penahanannya habis, oke? Besok penahanannya habis, malam ini sidang sampai jam 12 malam, ketok palu, selesai. Oh, itu pengaruhnya sampai ke ketok palu ya, Bang Zi? Iya dong, karena kan Oh, penahanan di kita kan dibatasi. Kalau sudah mau selesai, pasti hakim tidak mau kecolongan. Hakim juga sudah mengira-ngira kan dia punya Udah ya. paham. Ya. Bahkan tadi ya teman-teman semua ya, bahkan tadi hakim dalam persidangan menyampaikan nanti ini waktu kita didesak oleh waktu, kita tahu semua, ini hakim yang ngomong, nanti akan kita laksanakan sidang 1 minggu 2 kali. Artinya apa? Nah itu tadi ya, untuk mengejar waktu. Dan tidak pernah ada kalaupun toh ada, jarang, bahwa hakim tidak bisa mengambil keputusan, itu jarang. Pasti dia sudah perhitungkan waktunya untuk Mr. Z, masa tahanan. Ya Bu. tadi kan jaksa kan bilang ya
masih ada saksi-saksi ahli yang belum datang, yang belum dipersidangkan. Itu berarti masih lama ya, Mr. Z? Masih banyak Enggak, saksi-saksi. Oke. Jaksa itu sudah habis di sidang hari ini sebenarnya. Karena jaksa menghadirkan ahli yang terakhir hari ini. Yaitu menghadirkan saksi ahli atau ahli ya. Ahli apa tuh? Digital forensik, ahli perbankan, oke. Sama PPATK. PPATK itu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Karena yang dua ini hadir tadi, PPATK-nya nggak hadir. Ini penting semua ini. PPATK-nya nggak hadir, tapi kan Nah, sidangnya PPATK itu ditunda. nggak hadir ya? Ya, PPATK yang tidak hadir. Sidang ditunda, nggak ada masalah. Makanya hakim tadi memerintahkan untuk memanggil paksa Oh iya. saksi itu. Karena saksi itu sejatinya saksi itu sudah diperiksa di kepolisian, di Balai Polis sudah diperiksa. Tinggal sekarang hadir ke persidangan. Itu aja. Dan Bang Zi, dugaan kita tadi siang itu terjadi, Bang Zi. Gimana ya? Kan dugaan kita kan bagaimana nanti pendapat ininya, pengikutnya, bener kan? Yang dibilang hakimnya ada main lah, ada sabotase lah, udah saling menyalahkan tadi. Yang paling diserang adalah advokat rambut pirang. Ini gara-gara kamu pembohong kan? Sumpah, Bu. sampai saya screenshot diserang itu si rambut pirang. Kamu itu pembohong, mana katanya Ami bebas, mana? Disalahin bener Bang sih. Jadi itu Nah iya, sampai tadi ribut saya juga tadi. masuk live-nya, Mbak. Saya juga masuk live. Iya. Saya dibilang disomasi. Iya, Katanya, mana? Ah. Nah, kamu coba perlihatkan ke saya kalau misalnya Iya. sini M itu masih di penjara. Saya jawab dong. Lah, masih di penjara kok. Orang tadi live persidangan dia sakit ditunda. Dia mau Iya. saya. Kak, saya langsung diblokir Kak. Wah, Benar, saya diblokir inilah juga. kan gini Kak, saya kan ngetik gara-gara ini nih advokat pirang ini dah penggiringan opininya menyesatkan. Dia advokat ya? Buktinya Nikmir advokat. Oh, berarti dia advokat ya? Oh, pantesan. Advokat, Tadi saya juga Kak. diblokir, Iya. Mbak. Dulu itu gara-gara kasusnya bagi saya Novi itu sama merusak Agus, dia namanya sebagai advokat. Teman-teman, Itu ini sudah- saya tanya dulu. Novi, kamu di mana Novi? Aku di Kalimantan, Mr. Z. Oke, Novi di Kalimantan. Ini Mbak Ratu di Hongkong. Salsa di Malaysia. Wahyu di Malaysia. Stella Ratu di Taiwan. Jadi ini, ayo silakan. Ih, jauh-jauh ya, Mr. Z. Enggak. Tadi ada nyinggut Bang Zi juga. Tuh, saya selalu disebut-sebut nama saya di room sebelah. Di roomnya si Bang Zi tadi ada disebut. Nama saya selalu disebut-sebut terus. Saya tidak pernah nyenggol orang katanya Bang. Tunggu dulu. Siapa yang nyebut? Saya nggak pernah nyebut. Enggak, maksudnya tuh Satu namanya tadi siapa ya? Saya kurang hafal gitu karena saya udah diblokir gitu loh. Aku nggak ada pernah satu sebut screenshot orang. Kak. Bukan Bodo Bang, amat. kita kan yang pirang-pirang gitu loh. Kita Ibu-ibu kita kan selalu ya? bilang dia pirang. Yang Iya. nyebut itu teman-teman. Tapi saya kan nggak nyebut. Saya nggak nyebut orang. Enggak, bukan. Kita tuh selama saya sekarang selalu disenggol-senggol pirang gitu.
pokoknya saya ketik langsung Senggol, diblokir. senggolan. Ya, tadi tuh saya juga bilang, saya screenshot ya omongan kamu ya Novi Zippo, Novi Andre kata gitu. Iya, Saya sore Mas tadi tuh loh Kak Novi. salahnya di mana? Memang di kita lagi di penjara kok. Siapa yang bilang dia di rumah? Siapa? Mana buktinya? Emang ada jerusi besinya dia di situ Zoom. Lah, memang ada di penjara orang dia sakit gigi. Kamu nggak denger apa? Itu tadi hakim bilang kamu itu penangguhannya ditolak. Ya kan? Belum diterima gitu loh. Parah kan? Jadi Kok mereka penggiringan opini ya, Miss Zizi? Ini penggiringan opini Iya. gitu, kayaknya, Mr. Zizi. banget menyesatkan. Makanya Saya tidak tahu di pemikirannya teman-teman tuh seperti apa. Yang jelas kita tadi kan nonton live, hakimnya ada, hakimnya ngomong, tetap berada di rutan. Artinya apa? Tetap di rutan. iya bener. Seharusnya kan Nopi itu tadi gini, halo, halo gitu. Apa? Dia di dalam di mana sih, Mr. Ji? Apa? Rutan mana? Kan Rutan mana? Pondok bambu. Iya, halo, Pondok Bambu, halo, Pondok Bambu. Mr. Z, saya turun dulu ya bagi orang lain naik. Tak ada. Nggak ada kawan. Harusnya kayak gitu kan, Novi. Iya. Halo gitu, Pondok Bambu, halo, Pondok Bambu. Iya, kenapa dia begitu apa ya? Saya pikir tadi siapanya Niki ya, kok sampai orang disomasi-somasi gitu loh. Saya juga bingung kan. Saya screenshot ya Itu omongan. avokat Kak, bukan Kak Novi aja. Saya juga Setiap ngeri-ngeri ini pasti sedikit ngomong kan loh, banyak kok. yang disomasi tadi sama si Pirang itu. Makanya kan gini ya Kak Novi, makanya kalau gini loh, makanya kalau bukan kuasa hukum yang terdakwa jangan suka ngomong sembarangan, kecuali kuasa hukum terdakwa sendiri yang ngomong bahwa penangguhan itu diterima gitu. Ujung-ujungnya kan diri sendiri dihina, dijulitin orang kayak gitu. Jangan, kalau udah jadi kuasa hukum kan sekolah tinggi, belajar lebih tinggi lah gitu. Belajarlah. Iya, Jangan jadi net, maksudnya jangan suka memberikan berita hoak kayak gimana, ujung-ujung diri sendiri diserang sama Punya Miss Zizi gini. Apakah Tadi dia tuh sampai gini, sumpah demi Allah, saya ini punya bukti-bukti loh. Kalau Nikita Mirjani itu pasti bebas. Nanti saya cari sampai berani sumpah demi Allah loh, dia gila loh. ya itu kan Tapi nyata-nyata Nikita itu kan Mirjani masih di dalam. urusan gini loh Kak, itu kan urusannya dia, sedangkan dia kan bukan kuasa hukumnya dari terdakwa gitu loh, kecuali kita dengar dari Bang Fahmi sendiri yang jelas-jelas sering ngedampingin NM. Nah baru kalian juga Tahu. maksudnya gini loh, untuk fan-fannya NM, kalian kan punya HP, terus ngapain kalian harus percaya sama orang yang bukan lawyernya? Gimana sih? Berarti kan fannya itu juga Nah, itu. otaknya taruh di dengkul kayaknya gitu. saya mau tanya nih, itu penangguhan itu kan dari pengacaranya ya. Memang bisa ya selama ini kayak begitu. Kalau bukan dari lawyernya sendiri nggak boleh Kak sebenarnya. Seharusnya yang bisa mengumumkan itu harusnya lawyernya sendiri. Begitu, makanya udah saya sering waktu hari Kamis kemarin ada yang nanya begini-begini, yang sebenarnya nggak boleh. Harusnya itu ya Bang Fahminya sendiri yang ngasih tahu, karena Bang Fahmi adalah lawyer yang tersebut gitu loh. Kalau si Rambut Pirang kan bukan lawyernya. Saya kasih tahu ya, itu penangguhan penahanan, namanya ya teman-teman semua, siapa saja di sini, mau pendukung tidak pendukung, uang ini umum ya kan. Tunggu dulu, mana undang-undangnya? Ini barang tuh umum, sudah diundangkan, jadi sudah diundangkan. Ketika kita membaca sebuah buku undang-undang, itu berlaku umum, siapa saja, tidak pendukung ini, tidak pendukung itu, siapa saja, ya. Jadi aturannya itu penangguhan penahanan bisa di tingkat kepolisian, bisa di tingkat kejaksaan, bisa di pengadilan, ya. Syarat-syaratnya sama, syaratnya semua sama.
Apa? Satu, penangguhan ya. Penangguhan itu lawannya dengan penahanan. Kalau penahanan itu tadi dikhawatirkan melarikan diri, berarti di penangguhan itu tidak akan melarikan diri. Kalau di penahanan itu tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, berarti di sini lawannya tidak akan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti. Yang ketiga, tidak mengulangi perbuatannya. Di sana kan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Maka untuk permohonan penangguhan tidak akan mengulangi perbuatannya, gitu. Ya kan? Jadi kalau persyaratannya itu dipenuhi, nggak apa-apa, alasannya itu. Nah, kalau alasannya anak, nggak bisa. Itu satu. Ya. Syarat-syaratnya seperti apa? Jaminan. Ada jaminan. Siapa yang menjamin? Bisa keluarganya, ya, bisa pengacaranya atau kuasa hukumnya.